Halo para Aseper di seluruh penjuru alam semesta, kembali lagi bersama saya Asep. Pada video kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan yang sangat sadis dan tentunya bikin bulu hidung berdiri. Kita skip aja intronya karena Asep sudah tidak sabar pengen ngocoblak ria gitu ya. Bercerita tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah bertobat bernama Wigang atau kita panggil saja Jajang ya. Saat ini ia lebih memfokuskan kehidupannya bersama sang istri dengan mengelola perusahaan real estate para kaum elit seantero kota Tasik. Sehingga meskipun ia pengangguran, tapi kalau soal dompet mah jangan diremehkan ya. Di pagi hari yang cerah, sang istri meminta izin kepada Jajang untuk pergi holidin bersama temannya. Sementara Jajang diminta si istri untuk menjaga anak dari temannya tersebut selama mereka holidin. Awalnya Jajang menolak, tetapi sang istri mengiming-imingi Jajang dengan pelayanan kesehatan batin yang memuaskan. Sehingga Jajang yang sedikit dirasuki setan mesum akhirnya mengiyakan permintaan sang istri. Hari keberangkatan pun tiba, sang istri diantar Jajang menuju sebuah bandara. Malamnya, Jajang menjemput anak gadis dari teman istrinya yang dimaksud. Dia bernama Yunji, maka supaya lebih gampang mengingatnya kita panggil saja dia Yuyun. Dia ditemani teman sebayanya lalu mereka berjalan menuju sebuah kafe di mana Yuyun dan temannya akan bermain sebentar. Tengah malam, tiba-tiba Yuyun menelpon Jajang yang sudah pulas tertidur untuk menjemputnya. Yuyun memelas dengan alasan perutnya sakit entah kenapa. Jelas Jajang sangat nggak purun. Siapa juga yang mau keluar di tengah kenikmatan yang paling hakiki yaitu tidur. Tapi karena ini permintaan sang istri, maka Jajang dengan segera menuju tempat Yuyun berada. Sesampainya di sana, Yuyun ternyata ngeprank. Entah apa maksudnya, tapi dari mimik wajahnya, Yuyun seperti menyembunyikan sesuatu. Dengan watadosnya, Yuyun menyuruh Jajang kembali pulang. Sementara ia bersama teman-temannya yang entah mau pada kemana. Tetapi ketika hendak pulang, insting Jajang yang sudah terlatih dengan sempurna merasakan ada hal yang tidak beres. Kemudian Jajang menyusul Yuyun dan teman-temannya. Dan benar saja ketika Jajang sampai di sebuah tempat, tampak Yuyun sedang disandra oleh seorang wanita tengil bernama Sung Yeon. Ya gitu nulisnya ya. Atau kita panggil saja dia Sumiati, biar gampang. Setelahnya Yuyun selamat, Jajang membawanya pulang. 30대 중반쯤으로 보여요. 무슨 운동해요? Malam besoknya terlihat sekumpulan polisi sedang mengerubungi suatu tempat yang akan Jajang dan Yuyun lewati. Mereka berdua dihentikan oleh salah satu dari para polisi tersebut. Dirasa tak ada masalah, Jajang dan Yuyun dipersilakan melanjutkan perjalanannya. Tetapi senyumnya itu loh. 실례가 많았습니다. 조심히 가십시오. Esoknya, seorang detektif yang semalam mencegat bernama Lee mendatangi rumah Jajang. Karena dua pria yang diajar Jajang pada malam itu ditemukan tewas di tempat Jajang menghajarnya. Lee meminta keterangan terkait keterlibatan Jajang atas insiden tersebut dengan memberikan sebuah potongan video CCTV. Merasa tidak terlibat dengan kejadian pembunuhan semalam, Jajang menyuruh Lee untuk angkat kaki dari rumahnya. Masih dengan senyumnya yang pikarujiten, Lee akhirnya pamit. 혹시 모르니까. Sesaat setelah Lee pergi, Jajang mendapat telepon dari Sumiati. Sumiati mengatakan bahwa jika Jajang tidak akan lolos dari kejaran polisi, karena sidik jari Jajang yang terdapat pada pisau yang Sumiati tusukan pada malam itu. Lalu pisau itu ia pakai untuk membunuh dua pria yang ditemukan tadi malam. Dengan entengnya Sumiati berbicara seperti itu, tanpa tahu bahwa menyelesaikan hal semacam itu sangat mudah bagi seorang mantan pembunuh bayaran seperti Jajang. Tak menunggu lama, Jajang akhirnya mendatangi markas Sumiati beserta konco-konconya. 여기 뭐 하는데요? 사장님 말고 저한테 볼 일 있어서 왔는데. Sampai Jajang tak segan-segan mengiris tangan salah satu dari mereka,
sebagai gertakan agar Sumiati menyerahkan pisau yang ada sidik jari Jajangnya. Masuk ke sebuah ruangan, Jajang dikejutkan dengan salah satu penjaga yang menyerangnya, tetapi Jajang mudah saja mengalahkannya. Kembali ke rumahnya, Jajang mendapati bahwa Yuyun telah diculik segerombolan orang melalui CCTV di rumahnya. Untungnya, sebelumnya Jajang telah memberikan sebuah alat pelacak berbentuk gelang kepada lengan Yuyun sehingga ia dapat dengan mudah melacak keberadaan Yuyun. Sampai di sebuah apartemen haram, Sumiati terlihat kabur keluar dengan Jajang yang mengejarnya di belakang. Naas bagi Sumiati setelah ia terjatuh dan tertangkap lalu ia dibawa Jajang ke sebuah kamar. 윤지는 왜 그랬어? Jajang mulai menginterogasi siapa yang menculik Yuyun, tetapi karena Sumiati tidak mau buka mulut, sedikit sentuhan pada pahanya akhirnya bisa membuat Sumiati mengarahkan Jajang pada satu hotel bernama Don't Tell Dad. Bak menyelam sambil minum air. Kagok edan kalau kata orang Sunda mah. Sesampainya Jajang di hotel tersebut, satu persatu penjaga mulai ia bantai. Entah berapa banyak lawan yang Jajang tumbangkan, Jajang dengan kebrutalannya membuat hotel itu berdarah-darah dengan hanya seorang diri. Sampai ketika di mana Jajang bertemu dengan seorang pria berambut pirang, kita sebut saja dia si Pirang. Ia mengungkapkan kemana Yuyun akan dibawa kepada Jajang dengan keyakinan bahwa Jajang tak akan lolos darinya. Sungguh kesalahan yang amat sangat tidak tepat dan fatal sekali keputusan si Pirang ini ketika Jajang mulai baku hantam dengannya. Meskipun si Pirang lawan yang tangguh, tapi Jajang menggunakan sedikit otaknya sehingga... Ketika Jajang sedang terkapar, datanglah detektif Lee yang mulai mengintimidasi Jajang dengan bukti-bukti kejahatannya, tetapi... 이거 아주 위험한 새끼네. Sampai di pelebuhan kontainer, sesuai dengan penuturan si Pirang, Jajang menemukan Yuyun dalam sebuah mobil. Dan... 윤지 지명한 놈이 누구야? Sebelum ambulan datang, kita akan sangat terkejut ketika Jajang ternyata mengetahui bahwa Lee yang seorang detektif kondang ikut terlibat dalam kasus penjualan manusia yang marak terjadi di Korea dengan mengatakan Lee hanyalah seorang detektif koruptor. 비리 형사, 네 비리 준 거는 지금 나한테 있어. Karena tak mau aibnya terkuak, Lee akhirnya menawarkan kerjasama untuk saling membantu dan menutupi kasus masing-masing. 조만간 연락할게. Di rumah sakit, setelah Jajang tersadar, Jajang meminta Lee mencari tahu siapa dalang dari semua ini, dengan imbalan uang dan aibnya yang tak akan Jajang umbar. 윤지 지명한 새끼 찾는 거 명심해. Yuyun yang terbangun dari pingsannya menyapa Jajang dan memintanya menemani dirinya. 싫어요. 혼자 있는 거. Suatu ketika, Jajang mendapat telepon dari Lee bahwa ketika Yuyun berhasil sampai di tempat tujuan, Yuyun sudah dipesankan hotel atas nama Pak Hyung Jo, atau kita panggil saja dia Somad ya, biar simpel.
Kurang dari setengah jam, Jajang berhasil mendatangi kediaman Somad yang entahlah. Jajang mengetahui tempat Somad dari mana. Macam jelangkung gitulah kurang lebih. Tanpa banyak cincong, Jajang mulai membantai dan menginterogasi Somad hingga akhirnya didapatkanlah satu orang. Dia adalah seorang hakim atau jaksa di salah satu provinsi di Korea. Ya, meskipun Somad telah jujur kepada Jajang, tapi Somad tetap dihabisinya. Kemudian datanglah salah satu teman Jajang bernama Ocid yang tugasnya membersihkan bekas operasi Jajang, di mana Ocid diminta untuk membantunya pada operasi selanjutnya. Tak lama, Jajang meminta Lee melacak seseorang yang sudah Jajang ceritakan ciri-cirinya hingga mengerucut pada satu orang bernama Dayat. 부탁 하나만 할게. Esok harinya, karena terlanjur masuk terlalu dalam pada kasus ini, serasa ada sesuatu yang kurang jika seorang Jajang tidak membereskan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Dia pun membeli senjata dengan pergi ke tempat teman lamanya. Jajang membeli senjata berupa M200 sniper dan sebuah peredam. Malam yang dinanti pun tiba. Jajang mulai menyerang penjaga satu persatu tanpa mengenal ampun. Tiba pada suatu momen ketika Jajang bertemu dengan Lee, tetapi Lee dengan teganya mengkhianati Jajang sehingga Jajang pun dibawa ke hadapan Dayat. Inilah tampang dari tengkorak Dayat, hakim cabul yang telah tega mengeksploitasi kesucian para gadis di Korea. Meski keadaan gawat darurat seperti itu, Jajang tak menampilkan raut muka ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, ia memasang wajah dingin tanpa berkata-kata. Dayat memerintahkan Lee untuk menghabisi Jajang di tempat lain, yang hal itu justru dimanfaatkan oleh Jajang untuk membantai semua penjaga. Tak terkecuali Lee yang sudah berkhianat kepadanya. Jajang berkata bahwa ia sengaja ingin disandra oleh Lee agar ia tahu wajah dari Dayat. Dan pucuk dicinta ulam pun tiba. Si pirang yang disinta diterkapar rupanya masih hidup dan mulai memberondong Jajang dengan pistolnya. Pukulan demi pukulan, tembakan demi tembakan, mereka berdua layangkan. Tetapi si pirang ternyata telah salah memilih lawan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, si pirang berhasil ditumbangkan oleh Jajang. Di sisi lain, Dayat yang merasa tidak ada masalah dikejutkan dengan kehadiran Jajang di kamarnya. Dengan kehadiran Jajang di sini, maka masalah segera datang. Jajang menanyakan perihal kasus yang sedang terjadi sekarang. Di sini Dayat mengelak dengan mengkambing hitamkan seorang wanita yang telah menyediakan para gadis untuk dijual kepadanya. Tapi Jajang tidak sebodoh itu. Jajang yang sudah sangat muak akhirnya bisa tertawa bersama Dayat yang tanpa Dayat sadari, tawa itu adalah tawa terakhir dirinya. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan kepada istri Jajang dan temannya yang tak pernah kita tampilkan. Pernah sih, 1-2 kali, tapi Asep kira itu kurang penting lah, karena posisi scene-nya itu berada di tengah-tengah konflik. Takutnya malah mengganggu keseruan actionnya gitu. Teman dari si istri tiba-tiba mendapat telepon dari entah siapa. Ia pun menuju mobil untuk mengangkat telepon tersebut. Dan rupanya 출발해. Jajang yang kesekian kalinya entah dari mana dia tahu lokasi target-targetnya, tiba-tiba sudah berada di mobil teman istrinya. Disinilah kita akan diberitahu sosok dari Yuyun.
di mana Yuyun adalah umpan bagi Jajang yang dikirim teman istrinya itu untuk bisa merayu Jajang, sehingga rencananya untuk bisa menguasai perusahaan real estate milik Jajang bisa tercapai. Yuyun sama seperti gadis lainnya, yaitu seorang gadis yang diculik dan dieksploitasi. Tapi beruntung bagi Yuyun karena bisa bertemu Jajang. Lalu jika rencananya berhasil, istri dari Jajang akan dihabisi. Namun semuanya gagal total setelah sosok Jajang yang tidak mereka ketahui malah menjadi bumerang bagi mereka. Tibalah mereka berdua di tengah persawahan dan tanpa aba-aba Jajang langsung menghabisi teman istrinya itu. 세상에 죽어도 되는 아이는 없어. Disinilah Ochid berperan untuk terakhir kalinya, di mana mobilnya terlihat mendekat yang sudah pasti membersihkan TKP operasi Jajang barusan. Tiba pada suatu sore yang cerah dengan pemandangan sunset yang indah, Jajang menghampiri istrinya dan mengungkapkan bahwa ia berhasil menjaga anak temannya yang ia titipkan. Terlihat Yuyun di samping mereka yang entahlah gimana nasib Yuyun setelah ini. Yang jelas, film pun berakhir. Di sini Asep agak heran, kenapa karakter Jajang tuh dibuat sangat overpower, gak pernah capek, tiap hari berantem, terus gak pernah kalah lagi. Se-OP itu Bray. Melihat film barusan, Asep hanya bisa berwasiat kepada para Asepers di seluruh cabang penjuru dunia. Hati-hati dengan orang yang gak jelas, jangan terlalu percaya sebelum kita tahu latar belakang dan asal-usulnya. Karena boleh jadi, sesuatu yang buruk sedang akan menimpa kita. Terima kasih karena sudah menonton, sehat selalu, beraklah dengan baik dan benar sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Jangan lupa subrek, saya Asep undur diri, bye-bye.